Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudara di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan pengampunan, dan bulan kita dibebaskan dari api neraka Allah. Tajuk yang akan kita bicarakan ialah hukum berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan atas kamu puasa sama seperti yang telah difardukan kepada umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudara, jelas daripada ayat ini, hukum berpuasa adalah fardu, wajib atas tiap mukallaf, yaitu orang Islam, akil, berakal, dan baligh, yang cukup umur. Maka puasa tidak wajib kepada orang yang bukan Islam. Puasa juga tidak wajib kepada anak kecil yang belum baligh. Ya, mungkin umur baligh itu ialah 9 tahun bagi laki-laki, atau 10 tahun, 11 tahun. Ya, mungkin bagi anak perempuan lebih awal lagi. Ya. Dan puasa tidak wajib kepada orang yang tidak berakal, kepada orang gila, ya, kepada orang yang tidak siuman. Ya. Maka oleh karena itu saudara sekalian, puasa adalah merupakan kewajiban yang asas. Melakukannya bermakna mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkannya adalah dosa. Bila kita menyebut fardu ataupun wajib, maka sekian banyak amal-amal dalam Islam ini yang terlalu dianggap remeh oleh penganutnya. Sembahyang adalah fardu, puasa adalah fardu, sama seperti zakat adalah fardu, haji juga adalah fardu. Dan selain daripada itu, banyak perkara yang melibatkan urusan halal dan haram dalam kehidupan kita. Ya, yang halal itu ialah suatu yang boleh dilakukan, manakala yang haram ialah suatu yang tidak boleh dilakukan. Saudara, apa hukumnya meninggalkan puasa secara sengaja? Ia bukan hanya dosa besar, ia bukan hanya menempah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam sabda Nabi SAW, puasa yang ditinggalkan itu tidak mungkin dapat diganti dengan mana-mana puasa di hari-hari lain selain Ramadan. Bermakna puasa pada bulan Ramadan ini amat istimewa. Ianya hanya berlaku pada bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lain, puasa nazar, puasa qada, itu dilakukan di mana-mana bulan selain Ramadan. Tetapi puasa Ramadan itu wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Ada orang mengatakan, ya tidak mengapalah, kita tinggalkan puasa dan kita boleh qada pada hari yang lain. Haram hukumnya meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran, seperti sakit misalnya. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh meninggalkan puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Sakit di sini tidak semestinya sakit yang berat. Pernah seorang sahabat, ya, tidak berpuasa, dan dia ditanya oleh sahabat yang lain, mengapa kamu tidak berpuasa? Katanya, aku sakit. Sakit apa? Sakit jari. Ya, sakit jari pun dianggap sebagai rukhsah untuk kita meninggalkan puasa. Tetapi apalah maknanya untuk meninggalkan puasa dengan hanya sedikit kesakitan itu, dan untuk kita ganti pada hari yang lain, sedangkan puasa pada bulan Ramadan itu ganjarannya luar biasa. Mungkin tuntutan puasa itu lepas jika kita ganti pada hari yang lain, tetapi apakah ganjarannya serupa? Bulan Ramadan bulan rahmat, tidak seperti bulan lain. Bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan keampunan, tidak seperti bulan lain.
Dan bulan Ramadan bulan dibebaskan kita dari api neraka, tidak seperti bulan-bulan lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan kita ringankan hukum berpuasa ini. Kadang-kadang ada orang melakukannya karena takut atau segan kepada manusia. Anak berpuasa karena takut kepada ayah ibu. Mungkin ada suami berpuasa karena segan kepada istri, ataupun menantunya berpuasa karena segan kepada ayah atau ibu mertua. Saudara, niatkan dalam hati keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Tiap suatu amal itu diukur pada niat. Saudara, jangan sampai puasa kita lakukan karena orang lain, karena suatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpuasa karena ingin untuk menguruskan badan. Ya, katanya, insyaallah Ramadan kali ini saya berazam untuk menguruskan badan saya. Mungkin saya akan dapat kurangkan 3 atau 5 kilo berat badan saya. Saudara, jika itulah matlamatnya, fa innama wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat apa yang diniatkannya. Tetapi apakah itu matlamat kita? Hanya sekarang untuk menguruskan badan? Tidak. Matlamat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Marilah tegakkan puasa di bulan Ramadan, mensucikan hati, mensucikan perut, mensucikan minda dan jiwa, mensucikan segala-galanya. Sungguhnya Ramadan itu menghampirkan kita kepada Allah, menjauhkan kita daripada neraka Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Berpuasalah karena Allah, tegakkanlah ibadat karena Allah, karena akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah Rabbul Jalil. Bertemu lagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.